Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku, salam kasih sayangku kepada jemaah Uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di subuh yang indah ini, marilah kita gemahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kajiannya berjudul Sembah Angan-angan. Selama ini Allah, selama ini Tuhan hanyalah sebatas kata-kata saja. Allah, Tuhan hanyalah sebatas nama-nama saja. Allah, Tuhan selama ini hanyalah sebatas formalitas saja di dalam beragama dan bertuhan. Tergantung kita beragama apa, tergantung nama Tuhan kita siapa. Akan tetapi yang terpenting di dalamnya, apapun nama agamanya, apapun nama Tuhannya, itu tak jadi soal. Yang terpenting iman dan percaya kita di dalam hati kita bisa kita aplikasikan dengan seutuhnya. Bisa kita aplikasikan dengan sebenar-benarnya. Bisa kita aplikasikan dengan sesungguh-sungguhnya beragama dan bertuhan di dalam hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam agama saya, yakni agama Islam, Tuhannya bernama Allah. Dan nama Allah selama ini hanyalah untuk kendaraan sesembahan saja. Nama Allah selama ini hanyalah untuk formalitas saja di dalam agama Islam. Dikatakan di dalam Islam Tuhannya bernama Allah.
Tuhannya bernama Rabb atau Lillah dan sebagainya. Namun, tetapi di dalamnya kita selama ini hanya sembah atau menyembah atau mengabdi hanya dengan angan-angan saja, sembah angan. Kita selama ini hanya menghormati, kita selama ini hanya membangga-banggakan. Kita selama ini hanyalah memulia-muliakan hanya sebuah nama saja, yakni tulisan Allah. Di dalam kertas saja bila ada tulisan Allah, kita tak boleh membawa kertas yang ada tulisan Allah itu ke kamar mandi atau ke tempat-tempat yang kotor. Karena nama Allah itu sangat amatlah mulia. Karena nama Allah atau tulisan Allah di dalam kertas yang kita bawa itu amatlah berharga dan suci menurut kita selama ini. Kenapa? Karena yang kita maha sucikan selama ini hanyalah sebuah tulisan nama Allah saja di hati kita. Karena yang kita bangga-banggakan selama ini hanyalah kalimat Allah saja yang ada di kertas itu. Sehingga kita selama ini salah di dalam mensucikan Allah. Sehingga kita salah di dalam memahabesarkan Allah di hati kita. Sehingga kita salah memahasucikan Allah di dalam hati kita. Sehingga kita salah memaha-agung-agungkan Allah di dalam hati kita. Karena yang kita agungkan selama ini bukan yang sebenar-benarnya pemilik nama itu. Akan tetapi selama ini kita hanya menggembah-gembahkan nama-namanya saja. Contoh, nama saya Abdul Halim ditulis dengan kalimat Abdul Halim. Dan di dalam kertas yang berisi tulisan kalimat Abdul Halim itu, saya sucikan, saya agungkan, saya besarkan di dalam hati saya. Atau di dalam hati Anda, para jamaah. Selama ini, apakah mungkin sebuah tulisan nama, apakah mungkin sebuah lambang, tulisan-tulisan itu bisa suci dan mulia tanpa yang punya nama? Selama ini kan kita salah sembah angan-angan saja. Akan tetapi di dalamnya kita sebenarnya tidak pernah menyembah Allah, tidak pernah mengabdi kepada Allah. Sebenar-benarnya yang sesungguh-sungguhnya selama ini kita tidak pernah mentuhankan Allah sebagai Tuhan. Malah kita selama ini hanya mensekutukan Allah saja di dalam hati kita. Kita selama ini hanyalah mensyirikan Allah saja di dalam hati kita. Kita selama ini hanya menyerupai Allah saja di dalam hati kita. Kenapa? Karena kita salah Tuhan, salah nyembah, salah mengabdi kepada Tuhan yang memiliki nama Allah itu. Jadi nama Allahnya
sebenarnya selama ini tidak pernah kita sucikan. Nama Allah selama ini tidak pernah kita banggakan. Nama Allah selama ini tidak pernah kita dewakan dan tidak pernah kita mulia-muliakan di dalam hati kita. Karena nama Allah, nama Tuhan selama ini hanyalah untuk hiasan-hiasan saja sebagai Tuhan. Nama Allah, tulisan Allah hanyalah untuk sebagai hiasan-hiasan saja di dalam hati kita. Bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai hiasan. Kenapa? Karena kita selama ini tidak mengenal Tuhan. Karena kita selama ini tidak tahu Tuhan. Karena kita selama ini tidak pernah sedikit pun berjumpa atau menyaksikan Tuhan secara nyata, secara live, secara yang sebenar-benarnya. Karena selama ini kita belajar agama, kita bertuhan hanyalah angan-angan manusianya saja. Angan-angan hawa nafsu kita saja selama ini. Sehingga persembahan, sehingga pengabdian, sehingga pengakuan di dalam beragama dan pengakuan di dalam bertuhan kita selama ini gugur, mati, batal. Kenapa? Karena rahasianya kita selama ini berkedudukan, kita selama ini berposisi sebagai Tuhan itu sendiri. Karena kita sendiri selama ini berposisi sebagai Allah di dalam hati kita yang selama ini kita suci-sucikan, yang selama ini kita bangga-banggakan, yang selama ini kita dewa-dewakan sendiri selama ini di hati kita. Karena kita belum beragama dan bertuhan. Karena kita beragama dan bertuhannya selama ini, apapun nama agamanya, apapun nama Tuhannya, semuanya hanyalah angan-angan wae. Imajinasi saja, nyembah jin dan setan saja di dalamnya. Apa jin dan setan itu? Apa itu iblis? Jin, iblis, dan setan itu ternyata bukan sosok-sosok yang kita bayang-bayangkan. Bukan sosok-sosok yang kita gambar-gambarkan selama ini. Karena kita selama ini beragama dan bertuhan hanyalah dengan gambar-gambar saja. Itu lebih syirik, itu lebih murtad daripada kita menyembah Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Di dalam hati kita, meskipun kita di dalam masjid, kita selalu najis dan kotor. Meskipun kita sholat, kita membawa najis, kekotoran. Ketika kita ibadah, kita tetap membawa najis. Ketika kita sholawatan, kita membawa najis, batal. Ketika kita berzikiran, semuanya serba batal. Kenapa? Karena di dalam hati kita ada tulisan manusia. Ada tulisan hawa nafsu. Ada tulisan jin. Ada tulisan iblis dan setan. Yang menjadi Tuhannya daripada Allah sebagai Tuhan di dalam hati kita selama ini. Inilah bukti bahwa kita selama ini salah nyembah, salah Tuhan, salah di dalam mengabdi dan menyembah kepada yang menciptakan kita. Kenapa? Karena kita lebih berposisi sebagai Tuhannya daripada Tuhan itu sendiri. Kita selama ini
seolah-olah bisa menjaga Tuhan dengan solat-solat kita. Kita selama ini seolah-olah bisa memulia-muliakan Tuhan dengan ibadah-ibadah kita. Apakah mungkin manusia bisa menjaga Tuhan? Apakah mungkin wayang bisa menjaga sang dalang? Coba kita pikir dengan akal yang bersih. Coba kita tafakur di dalam hati dan jiwa kita. Selama ini kita di dalam kehidupan beragama ini seolah-olah kitalah yang paling alim, kitalah yang paling banyak ibadahnya, kitalah yang paling taat di dalam beragama dan bertuhan, di dalam bersyariat. Semua itu semakin kita merasa taat, semakin kita merasa bertuhan, maka semakin najis pula hati kita akan Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena yang maha mulia di dalam hati kita bukan Allah, bukan Tuhan, tapi inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuhmu yang nyata. Siapa yang wujud di dalam hatimu? Siapa yang hidup di dalam hatimu? Siapa yang berkuasa di dalam hatimu? Siapa yang berkuasa duduk seperti ini di dalam hatimu? Siapa yang berkuasa berdiri atas badan ini di dalam hatimu? Siapa yang berkuasa atas berjalannya kaki ini di dalam hatimu? Siapakah yang berkuasa di dalam hati ini ketika kita saat mandi? Siapakah yang berkuasa di dalam hati kita ketika kita saat sholat, ketika saat kita berpakaian, ketika saat kita beribadah, ketika saat kita bekerja, ketika saat kita zikiran, ketika saat kita makan, ketika saat kita apapun aktivitas sejak bangun tidur sampai tidur kembali, siapa yang jadi Tuhannya? Siapa yang menjadi penguasanya? Siapa yang menjadi Rabbnya di dalam hati kita yang paling wujud dan nyata? Yang selama ini kita saksikan. Selama ini kan kita menyaksikan hanyalah kepada diri kita sendiri di dalam hati kita. Selama ini kan kita hanya bersyahadat dengan bersyahadat mensyahadati hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Kita bersyahadat dan mensyahadati setan dan iblis yang ada di dalam hati kita yang selalu mensekutukan Allah sebagai Tuhan, yang selalu mengadamkan Allah sebagai Tuhan, yang selalu mentiadakan Allah sebagai Tuhan, yang selalu menggoibkan, yang selalu mematikan, yang selalu tidak membisa apa-apakan Allah di dalam hati kita. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi Allah? Siapa yang jadi Tuhan? Apakah sudah benar persembahan kita? Apakah sudah benar cara beragama dan pengabdian kita selama ini, yang ternyata kita masih nyembah diri kita sendiri sebagai Tuhan daripada nyembah Tuhan, nyembah Allah sebagai Tuhannya seluruh manusia. Marilah kita hayati, marilah kita tafakuri dengan menghening-heningkan diri kita di hati kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita lewati kajian ini dengan menghening-heningkan diri kita di hati kita, mengadam-adamkan diri kita di hati kita, menenggelamkan diri kita di hati kita, memati-matikan diri kita di hati kita,
mensunyi-sunyikan diri kita di hati kita, itulah kekiamatan. Itulah hari akhir yang kita tempuh menuju akhir perjalanan manusia, menuju akhirat, agar apapun yang telah kita lakukan selama ini agar sambung kepada akhirat dunia wal akhirat. Hati bersambung kepada uripe Allah, maka bersambunglah apapun yang digerakkan badan ini, geraknya uripe Allah, geraknya Tuhan semesta alam, bukan diri kita lagi yang jadi Tuhan. Syaratnya wajib mati syahid, bukan mati peperangan secara dohir. Itu kan salah perang. Maknanya hari kiamat, hal yang paling akbar, hal yang paling agung di dunia ini hanyalah berperang melawan awake dewe. Jadi peperangan fisik itu tiada artinya sama sekali dibanding dengan memerangi diri kita sendiri, yakni ketemu dengan baiat, ketemu dengan kiamat. Maka setelah baiat dan kiamat, matilah manusianya. Setelah mati, maka bangkitlah kesadarannya yang tadinya linas menuju lillah, yang tadinya rusak menuju kekal, yang tadinya Adam menuju bako. Siapa? Allahnya yang selama ini kita kubur di dalam hati kita. Maka dari itu jiwa kita, diri kita, hawa nafsu kita selama ini telah kumpul setan di dalam kuburan jasad-jasad ini. Yang sebenar-benarnya. Marilah kita mulai mengheningkan cipta. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 3 menit, silahkan. Kita bersama-sama mengheningkan cipta diri manusia kita. Bila kita sudah sampai ke titik iman yang kelima, yakni iman kepada hari akhir atau iman kepada hari kiamat, maka disitulah kebebasan kita sebagai manusia. Bebas dari apa? Bebas dari tidak menjadi Tuhan lagi. Bebas dari menjaga Tuhan. Kenapa kok bebas? Bagaimana mungkin manusia bisa menjaga Tuhan, sementara manusia ciptaan Tuhan? Bagaimana mungkin sang wayang bisa mengendalikan? Bagaimana mungkin sang wayang bisa menjaga sang dalang, sementara dalanglah yang menggerakkan, dalanglah yang menciptakan wayang? Itulah bukti selama ini kita salah, tersesat di dalam iman dan akidah yang selama ini kita yakini di dalam hati kita, yang hanya angen-angen wae. Kita selama ini disesatkan oleh iblis dan setan. Supaya apa? Supaya kita jadi Tuhan, untuk menyaingi Tuhan itu sendiri. Maka dari itu kita selama ini sudah di dalam jahanamnya Allah, bukan jahanamnya manusia. Kalau jahanamnya manusia kan besok. Tapi kalau jahanamnya Allah sekarang sudah berlaku bagi manusia yang masih jadi iblis.
iblis yang masih jadi setan yang angkuh dan sombong terhadap Tuhannya. Siapa itu? Ya kita sendiri selama ini telah kumpul, telah lama di dalam nerakanya Allah. Kita tidak sadar apa bahan bakar nerakanya Allah. Badan dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Apa maknanya? Hidup dan badan yang masih dituhani, hidup dan badan yang masih dikuasai, hidup dan badan yang masih dihaki milik manusianya, sehingga Allah tak ada perannya sama sekali, sehingga Allah adam, sehingga Allah tak ada, sehingga Allah gaib, sehingga Allah itu hanyalah formalitas saja di dalam hati kita, tak nyata, tak jelas. Kenapa? Karena kita belum Islam. Kenapa? Karena kita masih kafir di sisi Allah. Ternyata kita selama ini tak bertuhan. Tuhannya hanya mentuhankan manusia, mencari benar-benar di sisi manusia, mencari pengakuan-pengakuan ilmunya di sisi manusia, mencari pengakuan-pengakuan ibadah dan sholatnya di sisi manusia, agar diakui oleh manusia kita ini orang yang beragama, agar disaksikan oleh manusia kita ini ahli ibadah. Itulah perangkap iblis dan setan supaya kita menjadi Tuhan, supaya kita tak melihat Tuhan, dan supaya kita jauh dari Tuhan, salah nyembah, tersesat sembahannya. Silakan dilanjutkan heningnya. Hening itu diamkan hati. Hening itu malamkan hati. Hening itu sunyikan hati. Bukan diamkan hati, bukan diamkan dan sunyikan hati, bukan badannya yang disunyikan, bukan badannya yang diheningkan. Seperti orang-orang bertapa itu. Badannya hening, badannya diam, badannya mati, tapi hatinya pulang ke rumahnya, tapi hatinya ingat istri dan anaknya, tapi hatinya ingat bisnisnya. Ya percuma. Bertapanya, sholatnya, berzikirnya hanyalah palsu. Tapi di dalam diri, di dalam hati kita selama ini kumpul di dalam neraka dengan iblis dan setan. Yakni apa? Cinta kepada yang selain Allah. Jadi perlu diketahui, hanya orang-orang yang sudah berbaiatlah yang bisa mengaplikasikan hening itu sendiri. Meskipun kelihatannya badannya bergerak, tapi hatinya hening, pancer, naik, sambung, gandeng bersama Tuhannya di dalam gerak dan diamnya. Jangan salah sangka, jangan salah maksud ketika saya mengumandangkan mengheningkan cipta. Katanya mengheningkan cipta, tapi Kang Halim kok minum kopi, tapi Kang Halim kok merokok. Yang mana mengheningkan cipta? Hatinya yang diheningkan dari gerak-gerak manusianya. Mana mungkin manusia bisa bergerak tanpa Tuhannya? Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sembah angan. Selama ini Allah kita palang begini. Tulisan Allah kita palang. Sesungguhnya Allah kita salib, kita palang. Di dalam hati kita disilang Allahnya. Kenapa? Karena Allahnya tidak ada.
Yang ada hanya hawa nafsu kita. Yang ada hanya setan dan iblis yang selama ini sebagai teman sekutu-sekutu untuk selalu menyerupai Allah. Sekutu-sekutu untuk mensekutukan Allah. Sekutu-sekutu untuk musyrik, syirik kepada Tuhannya, supaya Allahnya Adam, supaya Allahnya goib, supaya Allahnya mati, diri kitalah yang jadi Tuhan. Allah laisa kamislihi syai'un. Allah tidak serupa dengan apa-apa dan Allah tidak serupa dengan siapa-siapa. Bila ini kita masukkan ke dalam dada, sampai kapan Anda tersesat dari Allah? Sampai kapan Anda mentuhankan diri kita, mentuhankan awake dhewe, bila Allah bukan apa-apa, bila Allah bukan siapa-siapa? Para tuan guru, para alim ulama dan di seluruh dunia pasti meyakini ini. Allah itu tidak bisa dikaji. Kenapa? Karena Allah bukan apa-apa, karena Allah bukan siapa-siapa. Allah tidak menyerupai apa-apa dan Allah tidak menyerupai siapa-siapa. Akan tetapi mohon diingat, akan tetapi mohon dimasukkan ke dalam hati kita, bila tak ada uripe Allah, bila tak ada Allah, apa ada apa-apa? Bila tak ada Allah, bila tak ada uripe Allah, apa ada siapa-siapa? Bila tak ada Allah, bila tak ada uripe Allah, apakah saya dan Anda ada? Dari mana datangnya saya? Dari mana datangnya Anda? Apakah saya, apakah Anda terlahir dari batu yang tak tahu asal-usulnya? Kenapa? Karena kita selama ini yang jadi Tuhan di dalam hati kita. Seolah-olah kita tidak urusan kita terlahir dari mana. Kita dicipta dari apa. Kita dibuat dari apa. Dari mana asal kita berada. Dari mana kita asal wujud. Dari mana kita asal hidup ini. Kita selama ini tak mau tahu. Kenapa? Karena kita selama ini suka cinta menjadi habibus syaitan, menjadi kekasihnya syaitan daripada menjadi kekasihnya Allah. Kenapa? Karena kita belum Islam, maka dari itu ya tersesat terus. Hidupnya sesat, badannya sesat, apalagi sholatnya sesat, ibadahnya sesat, sholawatannya sesat, zikiran-zikirannya sesat, zakat puasanya sesat. Kenapa? Karena salah Tuhan, karena tidak menyembah dan mengabdi kepada Tuhan, tapi menyembah dan mengabdi kepada iblis dan setan yang kuat dipertuhankan di dalam hati kita. Apa buktinya? Allahnya goib, iblis setannya nyata di dalam hawa nafsu kita, di dalam diri kita selama ini. Kenapa dan apa buktinya? Kita yang merasa wujud, kita yang merasa hidup, kita yang merasa berkuasa atas segala bentuk aktivitas yang kita lakukan. Itulah yang menghijab manusia kepada Tuhannya. Apapun nama agamanya, apapun nama Tuhannya, bila tidak mengenal uripe Allah, maka semuanya bukan dikatakan agama. Jadi semua kata-kata atau nama-nama agama itu hanyalah wadah-wadah buat manusia untuk kembali kepada Tuhannya. Agar apa? Agar mengenal agama Tuhan, agar mengenal asal-usul diri kita, agar mengenal dari siapa kita ada, agar mengenal dengan siapa kita diwujudkan, dengan siapa kita dihidupkan, dengan siapa kita beraktivitas selama ini.
agar sadar bahwa kita bukan Tuhan, tapi hanya Tuhan yang ada di alam semesta ini. La ilaha illallah, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Agar ini bergema, karena inilah agama yang dibawa oleh para nabi-nabi dan para rasul-rasul terdahulu, agar selalu mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan hawa nafsu kita di hati kita, agar selalu mengesahkan Allah, mengesahkan Tuhan yang menciptakan kita daripada mengesahkan hawa nafsu, mengesahkan nama kita yang najis ini di dalam hati kita. Semua agama, semua golongan, semua aliran tujuannya mentok berakhir kepada kekiamatannya, berakhirnya diri manusianya di dalam menghadap Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itulah agama Tuhan. Itulah agama Allah. Apa? Ketika jiwa manusia kembali kepada Tuhannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Wahai jiwa-jiwa yang selamat. Wahai jiwa-jiwa yang mensurga, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bagaimanakah caranya untuk mensurgakan hati? Bagaimanakah caranya untuk menselamatkan hati? Bagaimanakah caranya untuk mendamaikan jiwa? Bagaimanakah caranya untuk membakokkan jiwa yang rusak ini? Jiwa yang telah lama diakui oleh manusianya. Bagaimanakah agar kita bisa tenang menghadapi kehidupan dunia ini yang hiruk pikuk ini? Yakni dengan cara apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkan, kiamatkan, sunyikan, heningkan dirimu dari dirimu di hatimu. Ketika sudah kembalikan semua amanah-amanah yang kita rampas, amanah kehidupan, amanah badan, amanah aktivitasnya badan, semua kita kembalikan, dizakatkan harta kita, perbuatan kita, ilmu kita, badan kita, roh kita, hidup kita, dizakatkan, dibersihkan dari diri kita, maka itulah yang dimaksud kembali kepada agama Tuhan, bukan agama nama, bukan agama nama-nama itu. Agama Tuhan adalah ketika manusianya sudah tidak jadi Tuhan lagi di dalam dirinya. Ketika kita sudah mengembalikan semua amanah-amanah Allah, fadkhuli fi ibadi, maka termasuklah kita di dalam hamba-hamba yang mengabdi. Maka termasuklah kita di dalam wayang-wayang yang tunduk patuh kepada Sang Dalang. Itulah yang dimaksud mengabdi. Itulah yang dimaksud ibadah. Itulah yang dimaksud sholat. Jadi gambar sholat, gambar ibadah, gambar amal, gambar zikir, gambar sholawatan, gambar menghafal Al-Quran, gambar membaca Al-Quran, gambar kebaikan-kebaikan kita selama ini, semua itu hanyalah gambar. Gambar yang najis, gambar yang kotor, bila yang jadi Tuhan masih diri kita di dalam hati kita. Tapi semuanya akan suci, sholatnya suci,
ibadahnya suci, sholawatnya suci, zikirannya suci, kerjanya suci, makannya suci, minumnya suci, mandinya suci, wuduknya suci, naik motornya suci, dan segalanya menjadi suci bila manusia sudah tidak suci lagi di dalam hatinya. Sudah tidak ada lagi di dalam hatinya. Sudah goib kemanusiaannya di dalam hatinya. Maka ketika sudah baiat, ketika sudah kiamat, setelah itu rela ridho manusianya mengembalikan itu semua, maka bangkitlah kesadaran manusia bahwa yang ada di alam semesta ini hanya Allah sendirian. Bangkit itulah yang dimaksud bangkit. Bangkit apanya? Bangkit kesadarannya, pulang ke kampung halamannya. Dari Allah, rumahnya kembali kepada Allah, rumahnya. Contoh ketika kita bepergian rekreasi saat tahun baruan, menjelang tahun baru kita rekreasi. Rekreasi ke Bali, ke Danau Toba, kemanapun. Nanti setelah pulangnya, ujung-ujungnya kita dari rumah, toh pulangnya ya ke rumah. Sama di dalam kehidupan ini, kita dihidupkan Allah, kembali dihidupkan Allah. Itulah jalan pulang. Itulah jalan roji'unnya seluruh manusia. Itulah jalan keselamatan. Itulah jalan menjadi fadkhuli fi ibadi, masuk hamba-hamba yang mengabdi, bukan hamba-hamba yang ingkar ketika Allahnya goib, ketika Allahnya tidak bisa apa-apa, ketika Allahnya tidak bisa berbuat apa-apa atas siapa-siapa. Karena apa? Karena kita selama ini jadi Allah najis, musyrik, syirik, apapun agamanya, apapun nama Tuhannya, semua sama di sini. Karena manusia datangnya dari Allah, agama apapun, bila tak ada uripe Allah, ya tak ada agama apapun namanya. Karena perlu diingat, semua agama, nama-nama agama itu hanyalah wadah-wadah untuk manusia masuk lagi untuk mengesahkan Allah. Jangan tambah masuk, tambah tersesat, mengesahkan, mentauhidkan manusianya yang sok pintar, yang sok berilmu, yang sok beramal, akhirnya memandang manusia lain sebelah mata. Sehingga saling gontok-gontokan, sehingga saling merendah-rendahkan, sehingga cari-cari kebenaran-kebenaran. Kenapa? Karena belum benar, maka yang dicari adalah kebenaran. Bila sudah bertemu kebenaran, maka ia diam saja, tak mencari kebenaran lagi. Kenapa? Kebenaran hanyalah mutlak milik uripe Allah. Dari situlah manusia terbebas dari segala sifat-sifat fahsya wal mungkar. Karena sudah suci manusianya dari manusianya di hatinya. Karena kembali kepada Allah yang mentuhani manusianya. Kembali kepada Allah yang menjaga manusianya. Kembali kepada Allah yang menjaga, yang mencukupi, yang menggelar, yang mengasih sayangi manusianya di hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Muhammad dan ketika Nabi Isa dan ketika seluruh para nabi, seluruh para rasul itu waktu masih hidupnya di dunia ini, selalu para nabi, selalu para rasul itu berpesan kepada sahabat-sahabatnya. Jangan kau dewa-dewakan aku. Jangan kau mulia-muliakan aku. Dewakanlah dan muliakanlah Tuhanku dan Tuhanmu. Maknanya apa? Dewakanlah, muliakanlah. Hidup yang menghidupi aku dan hidup yang menghidupi kamu.
karena hidup yang menghidupi aku, karena hidup yang menghidupi kamu semua, itu adalah Ahad Esa. Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia, huwa, dia adalah Allahu, dia adalah apa yang dimaksud dia itu adalah hidup. Dialah hidup itu yang bernama Allahu, Allah, Ahad, satu, Esa, tunggal. Maka ahadkanlah hidup-hidup yang ada di mana-mana, hidup-hidup yang ada pada siapa-siapa. Apa-apa dan siapa-siapa ahadkan. Maka itulah yang dinamakan persaksian. Itulah yang dinamakan syahadat. Bila masih ada hidupku, bila ada masih ada hidup Anda, bila masih ada hidupnya hayawan, bila masih ada hidupnya tumbuh-tumbuhan, bila masih ada hidupnya malaikat, bila masih ada hidupnya setan, bila masih ada hidupnya jin, maka ini masih mensekutukan hidup, mensekutukan uripe Allah. Kenapa? Karena masing-masing manusia menjadi Tuhan-Tuhan sendiri di dalam hatinya. Inilah bukti-bukti yang sangat amat nyata bahwa kita selama ini salah sembah Allah. Tulisan Allah dimulia-muliakan, tapi di dalam hati kita najiskan keberadaan diri kita sendiri di hati kita. Kita mensesat-sesatkan diri kita sendiri di hati kita. Kita kumpulkan sendiri diri kita bersama menjadi budak-budaknya syaitan, menjadi budak-budaknya iblis selama ini. Kita rela, kita ridho dirosuli oleh iblis. Kita rela, kita ridho diutus oleh iblis. Kita rela, kita ridho selalu disuruh-suruh oleh iblis. Tapi kita selama ini tidak rela dirosuli Allah. Tidak rela diutus Allah. Tidak rela disuruh-suruh Allah. Kenapa? Karena bukan Allah yang jadi Tuhannya, tapi iblis dan setan, tapi diri kita sendiri yang mentuhankan diri kita sendiri. Maka sampai kapanpun kita takkan pernah bisa menjadi Rasulullah, akan tetapi kita hanyalah menjadi utusan-utusan iblis dan setan yang ada dan yang merajai hati ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga khususnya saya pribadi dan Anda semua para penyimak atau jamaah uripe Allah dimanapun Anda berada, semoga kita semua disadarkan oleh Allah atas kesalahan kita di dalam sesembahan yang kita sembahkan selama ini. Jadi puncak dari segala puncak persembahan adalah tiadakan dirimu di hatimu. Makanya telah afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu akan nyata dan jelas ketika diri kita sudah kembali ke asal usulnya, gaib, kembali kepada ketiadaan diri kita. Maka yang ada hanyalah Tuhan. Kemanapun kau arahkan pandanganmu, disitulah aku. Karena yang memandang dan yang dipandang Ahad. Karena yang mendengar dan yang didengar Ahad. Karena yang dirasa dan yang merasakan hanyalah Ahad. Ora ono opo-opo, yang ada hanyalah Tuhan itu sendiri. Itulah yang membuat hati kita tenang. Itulah yang membuat kita selalu dan selalu menyaksikan
Tuhan sebagai Tuhannya alam semesta ini. Dengan apa kita menyaksikan Tuhan? Ya dengan Tuhan itu sendiri. Araftu Robbi birobbi. Bukan dengan yang rusak ini. Bukan dengan diri kita memandang Tuhan. Ketika kita sudah tak merasa bisa memandang lagi, ketika kita tak merasa hidup lagi, itulah yang dimaksud Allah memandang zatnya dan Allah memandang seluruh apa yang diciptakannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian ini, marilah kita kemahkan di dalam hati kita salawat kalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأشغلي ظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.